Udahlah, hentikan ngomong kosong itu. Tidak baik. Kita bicara ini Nusantara. Ya sih. Tapi hitam kita permasalahkan. Ya nggak beres lah, nggak bener lah. Udahlah, berhentilah jadi tokoh-tokoh Hindu kalau misalnya mempermasalahkan hitam itu. Sudah. Mestinya kan dicari tahu apakah warna hitam itu patut dilarang. Nggak sembarangan. Saya bingung orang-orang ini kadang-kadang sekenanya aja larangan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu dasarnya nggak ada. Ketika ditanya terus diam. Nah ini. Jadi warna itu kalau mau melarang, laranglah alam yang membuat warna itu. Makanya belakangan saya kaget juga. Kenapa kok hitam dilarang? Apa haknya melarang? Dasarnya apa? Betul. Ya saya berpikir begini. Lah kalau hitam dilarang, ya kita tahu Wisnu katanya simbolnya hitam. Satu. Yang kedua, lah kalau mata itu putih semua buta. Loh iya, kita logika saja. Jadi saya pikir orang-orang yang melarang ini dasarnya nggak ada. Di Jawa dulu yang saya tahu itu semua yang namanya rohaniwan, pendeta, resi itu semua hitam, tidak ada yang putih, tidak ada yang putih. Nah kemudian di Bali muncul bahwa hitam itu hanya terkait dengan kematian. Itu kan baru. Om Swastiastu, Hong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Mandala Channel, kali ini kita ketemu sesepuh kita lagi. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang bosan dengan Pak Tua dari Jakarta. Tulang-tulang tua ini. Nah ya makanya saya nggak perlu nggak perlu memperkenalkan lagi lah. Ya. Pak Dewa, kapan datang dari Jakarta atau dari mana nih hari ini? Saya dari Jakarta tanggal 2 November, terus sampai tanggal 6 sampai tanggal 7 di Bali. Ada 6 masalah yang harus dikerjakan. Kemudian tanggal 8 saya ke Klaten, sampai tanggal 12, tanggal 13 ke sini. 13 ke sini ya? Iya. Ya. Ini luar biasa lah. Tua-tua keladi loh ya? Tua-tua kurang ajar ini. Oh gitu ya? Beliau yang menyampaikan sendiri, bukan saya. Nah, Pak Dewa, ini kan beberapa waktu yang lalu lah, saya ketemu seorang teman, kemudian dapat kabar juga dari yang lain. Terkait dengan ini, polemik ya kan, terkait dengan warna pakaian kita. Nah ini kan disampaikan bahwa masa di forum seperti itu seorang tokoh atau seorang narasumber menyampaikan terkait dengan warna pakaian. Jadi artinya prinsipnya adalah dilarang menggunakan warna pakaian hitam untuk di acara-acara tersebut. Nah begitu. Nah dari sana saya tergelitik lah, ya kan. Jadi kami di Mandala Channel akhirnya diskusi, ingin membedah terkait warna pakaian warna hitam ini dari beberapa narasumber. Nah sekarang karena Pak Dewa datang, saya ingin tahu dulu versi Bali. Nah nanti berikutnya adalah nanti ada versi Jawa. Nah nanti ada Tengger. Kemudian nanti saya menunggu narasumber yang mudah-mudahan dari Sunda nanti bisa ketemu lah. Oseng juga hitam. Nah, Kapitayan hitam. Nah, sekarang ke Pak Dewa nih. Kalau dari sisi sejarah Pak Dewa ya, di Bali ya, kita bicara konteksnya Bali ini. Di Bali, terkait dengan penggunaan warna hitam ini sebenarnya bagaimana sih? Ya, menarik memang. Warna hitam itu sebetulnya kan alam yang menyiapkan, menyediakan, menentukan ini warna-warna, ada hitam, ada putih, segala macam. Ya. Kalau kembali kepada sejarah, di Jawa dulu yang saya tahu itu semua yang namanya rohaniwan, pendeta, resi itu semua hitam, tidak ada yang putih, tidak ada yang putih. Nah kemudian di Bali muncul bahwa hitam itu hanya terkait dengan kematian. Itu kan baru sekitar tahun 60 sekian lah, mungkin 70-an, 70-80 lah muncul itu. Itu kan juga karena kebijakan seorang gubernur yang mengatakan bahwa kalau ada orang meninggal sebagai simbol duka. Harus hitam. Loh, justru kalau menurut saya terbalik. Justru harusnya warna kesucian, warna putih. Karena yang meninggalnya kita harapkan perjalanannya betul-betul suci nanti. Kan begitu. Ini kan baru sebetulnya. Makanya belakangan saya kaget juga. Kenapa kok hitam dilarang? Apa haknya melarang? Dasarnya apa? Ya saya berpikir begini. Lah kalau hitam dilarang, ya kita tahu Wisnu katanya simbolnya hitam. Satu. Yang kedua, lah kalau
Kalau mata tuh putih semua, buta. Loh iya, kita logika saja. Jadi saya pikir orang-orang yang melarang ini dasarnya nggak ada. Asal-asalan gitu ya. Dasarnya nggak ada. Apa dasarnya? Coba lihat. Kalau kita ngomongin sastra, di sastra di mana ada larangan warna hitam ini? Berarti ya? kalau hitam itu dilarang, Dewata Nawasangka jadi kurang satu ya? Loh iyalah. Pasti itu. Mestinya kan dicari tahu apakah warna hitam itu patut dilarang. Nggak sembarangan. Saya bingung orang-orang ini kadang-kadang sekenanya aja larangan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus dasarnya nggak ada. Ketika ditanya terus diam. Nah ini. Jadi warna itu kalau mau melarang, laranglah alam yang membuat warna itu. Seperti itu. Nah, kembali ke anggaplah Pak Dewa kan dari lahir sampai SMA ya, menjelang SMA ya, masih di Bali kan ya? Enggak, sampai SMP. SMP ya, tamat SMP di Bali ya. Nah, saat-saat itu Pak, di masa itu, kalau seorang pemangku ataupun seorang sulinggih di Bali itu gimana kan ya? Kalau bicara pemangku dan sulinggih, sampai sekarang pun masih ada sulinggih yang pakai baju hitam. Ya. Ya, nggak ada urusan, tidak ada larangan, ya tidak ada sanksi. Tapi orang sekarang kan pintar-pintar semua. Larangan inilah, larangan itulah. Padahal dasarnya nggak ada. Begitu kita ajak misalnya duduk bersama gitu, diem dah, nggak ada ceritanya. Betul. Hanya larangan lewat kata-kata aja. Coba tulis dia, berani nggak menulis itu? Ayo, bikinlah tulisan bahwa tidak boleh pakai busana hitam. Ya, gitu. Bahkan kemarin kan saya sempat komunikasi ya dengan seorang tokoh di Bogor lah ya. Di Bogor menyampaikan bahkan ada kejadian di beberapa pura itu sampai dipasang pakai dengan speaker dulu. Betul. Nah, yang pakai warna baju hitam pokoknya nggak boleh masuk pura. Betul. Kan. Nah, ini kan anggaplah Jakarta itu barometer ya. Artinya di sana kan orang-orang yang pasti jauh lebih pintar daripada saya lah. Orang ya kan? terpelajar katanya begitu ya. Terpelajar lah. Tapi kalau sampai kejadian seperti itu kalau menurut Pak Dewa gimana nih? Ya memalukan. Jelas memalukan. Apa alasannya? Apa dasarnya lah? Kalau kita sering bicara sastra, mana sastranya? Kalau saya sih nggak pakai sastra, logika saya mainkan dan alam adalah penuntun saya. Saya nggak mau bermain hanya sekedar sastra, nggak mau saya. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, itu tahun-tahun 70-80-an baru muncul itu. Ya. Itu sebetulnya bukan keharusan. Itu hanya himbauan. Himbauan ya. Buktinya setelah itu banyak orang pakai busana hitam, nggak ada masalah. Tidak kemudian ditangkap polisi, tidak. Kemudian misalnya dia diasingkan itu enggak. Ya. Itu himbauan. Tapi himbauan ini sebetulnya diikuti atau tidak ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Betul. Nah sekarang itu saya bilang tadi banyak orang-orang pinter. Pinternya nggak jelas. Nah ini pinternya hanya untuk minterin orang. Ini masalahnya. Ya ini. Jadi warna hitam itu sebetulnya ya bagian dari kehidupan kita. Betul. Dan itu nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa dihilangkan. Itu omong kosong itu. Saya ingin tahu apa dasarnya orang yang melarang busana hitam itu. Nggak ada cerita itu. Ngarang itu. Ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Artinya gini, di Bali pun sekarang ada kan beberapa pemangku yang memang dia menggunakan pakaian berdasarkan tempat atau wilayah yang dia sungsung kan. Ya. Artinya kan ada beberapa katanya, saya juga pernah dengar, ada pemangku ketika upacara ada yang pakai warna merah, ada yang hitam, ya kan, ada yang hijau itu kan. Nah, sebenarnya kan di Bali sendiri kan, kalau tadi kan kembali ke pertanyaan saya yang sebelumnya, artinya di masa kecil Pak Dewa itu kan masih normal-normal aja kan. Normal aja, enggak ada larangan kok. Artinya umum lah orang masih menggunakan warna hitam dan lainnya. Ya kan? Kemudian sekarang balik lah. Sekarang kalau kita lihat ke pura ya, setiap pemangku itu kan selalu trennya putih. Tidak ada jaminan Pak Mastio. Gitu ya? Putih bajunya, kalau hatinya hitam buat apa? Sama saja. Tapi minimal kan gaya dulu Pak. Oh iya. Nah inilah kehidupan di zaman kali ini. Tampilan yang dinomor satukan. Ya. Tampilan. Nah ini. Itu sebenarnya jadi jebakan juga ya. Memang itu memang jebakan benar. Kalau kita ngomong jujur ya, hitam dan putih itu kan sebetulnya lebih berbahaya. Putih itu dia lebih mudah kotor. Kalau hitam biar apapun warna dicampur tetap aja hitam. Nggak ada masalah sebetulnya, gitu loh ya. Nah ini saya kadang-kadang geli juga. Waduh, sekarang hebat orang ini
baru bisa pakai busana putih terus udang putih lalu sudah weh keren. kasihan. Dan itu juga udah menyebar ke Jawa juga, Pak. Loh iya, orang Jawa kan melihat, waduh, orang Bali ini kan serba hebat ini pengetahuan agamanya. Jadi tidak salah kalau ditiru. Tapi kadang-kadang yang ditiru sama yang meniru juga bingung. Oke. Nah, kembali ke ini, apa namanya, ketika ini disampaikan kemana-mana, sebenarnya kan, bahkan saya juga ngalami lah Pak, di beberapa tempat itu kan, kelompok-kelompok yang berbaju hitam ini kan, ya tadi orientasinya katanya ke sesat dan lain-lain ini kan. Nah, ini kan informasi yang disampaikan oleh seorang tokoh ketika di forum yang resmi, ya, kemudian ditangkap oleh mereka yang kurang pemahaman, kemudian mentah-mentah dipraktekkan, disampaikan. Nah, ini kan jadi apa namanya, tendensi yang kurang baik lah menurut saya. Begini ya, kalau menurut saya di Indonesia ini kan beragam etnis dengan budaya masing-masing ya. Jadi kalau kita berbicara Hindu Nusantara, kita nggak bisa mengeluarkan statement pernyataan seperti itu. Hitam nggak boleh. Kita lihatlah dari Jawa saja lah, nggak usah ke tempat lain. Jawa saja. Kita lihat dari timur. Banyuwangi, Osing hitam. Ya, Tengger hitam. Kapitayan hitam. Ya, kemudian Samin hitam. Masuk ke barat lagi. Sunda hitam. Apa kita mau mereka-mereka yang mau pulang ke rumah Dharma lalu kita batasi dengan warna? Iya kan lucu. Termasuk wayah kaki ya? Loh iya, wayah kaki juga hitam. Ya banyak lagi wayah kaki, bano keling, banyak itu kita mau batasi. Nggak mungkin lah, nggak ada hak kita membatasi itu. Ya kalau mau leluhur kita protes aja. Udah berhenti jadi leluhur. Kenapa leluhur pakai hitam-hitam? Iya begitu jadinya. Jangan sekenanya aja. Leluhur kita dulu hitam-hitam kok. Kalau dari sisi ini Pak Dewa, dari sisi kajian sastra namanya kan, ya kan, ada nggak yang menjelaskan kenapa kok hitam itu sekarang menjadi sesuatu yang menakutkan gitu? Sama sekali data saya pertaruhkan nyawa saya bahwa itu nggak ada. Nggak ada ya? Tidak ada itu. Ya. Artinya kembali lagi tadi kalau apa namanya hitam ini dipermasalahkan ya nanti Dewata Nawasanga warna hitam. Nah iya hilang satu. Kalau gitu pecat aja Wisnu. Nggak usah pakai warna, suruh ganti warna hijau aja. Udah ada yang punya Pak hijau? Nah hijau ya, hijau campur putih lah, jadi hijau muda. Jadi sudahlah. Saya hanya ingin kita yang pinter-pinter ini janganlah membuat pernyataan-pernyataan yang kemudian membuat umat itu terganggu. Iya. Saya memang belum lama ini bertemu dengan umat yang memang tradisi dia turun-temurun kemana-mana pakai baju hitam. Ya, Badui misalnya kemanapun dia baju hitam. Nah, lalu ada satu anak perempuan, dia curhat, mengatakan bahwa ketika dia masuk ke sebuah pura, nah tiba-tiba ada pengumuman yang berbaju hitam tidak boleh sembahyang di sini. Yang benar saja. Tuhan aja nggak pernah melarang kok. Kok berani-beranian kita melarang? Dan itu pagar pura kemungkinan pakai batu hitam juga ya? Nah itu pelingih-pelingih mengapain pakai batu hitam? Cat aja putih bersananya. Jangan warna hitam. Lah iyalah. Sudahlah. Hentikan ngomong kosong itu. Tidak baik. Kita bicara ini Nusantara. Ya sih. Tapi hitam kita permasalahkan. Ya nggak beres lah, nggak bener lah. Udahlah, berhentilah jadi tokoh-tokoh Hindu kalau misalnya mempermasalahkan hitam itu. Sudah. Hal yang sepele sebenarnya. Loh, bukan hanya sepele saja, tapi itu berpengaruh besar larangan hitam itu. Ya itu kembali saya ingatkan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau mata itu putih semua, ya buta mata itu kalau putih semua. Kalau warna hitam nggak ada. Sepakat. Nah itu pabrik kain bangkrut, lu nggak boleh bikin warna hitam dia. Pabrik benang. Lah benang terjatuh ngapain hitam? Ganti aja, nggak usah pakai warna hitam. Udah cukup merah sama putih aja. Hitam nggak usah. Hitam nggak usah ya. Jadi hidupnya kadang-kadang lucu ya. Manusia itu kadang-kadang tidak berpikir seperti Manu. Aneh. Ya dikasih otak, dikasih akal, budi, tapi yang disampaikan itu bukan dari otak lagi, dari yang lain. Kan lucu jadinya. Kalau saya sampai melarang hitam, ya saya berhenti jadi orang. Bukan hanya berhenti jadi umat itu, berhenti jadi orang saya. Aneh. Ya, jadi maaf ya,
Anda yang pernah melarang warna hitam, tolong berhati-hatilah jadi umat Hindu. Ya, kalau Anda nggak suka warna hitam ya sudahlah, nggak usah Anda. Cukup diam ya. Iya. Cukup diam. Diam saja, nggak ada masalah. Saya ingin tahu betara mana yang melarang warna hitam itu. Ayo. Nggak bisa. Sudahlah, jangan bikin yang aneh-aneh. Jangan bikin yang aneh-aneh. Nah, ini menarik lah untuk apa namanya? Untuk teman-teman yang baru belajar ya, baru belajar mengenal warna hitam. Nah, nggak usah khawatir, ya kan? Nggak usah, ngapain khawatir. Jadi kalau ada yang melarang, tanya. Itu betara mana yang melarang? Tanya dulu. Oh, ini ada kitabnya, kitab apa? Ayo. Saya terus terang agak kesel, terus terang aja saya agak kesel dan agak marah ya. Karena sampai ada orang yang mempermasalahkan. Memang dulu ada di sebuah pura, di whiteboard itu tertulis. Oh, tertulis sampai? Tertulis. Yang ngayah tidak boleh berbaju hitam. Saya tanya, siapa nulis itu? Nggak ada yang berani kasih tahu yang nulis siapa. Sembarangan aja, nggak boleh begitulah. Ya, nggak bisa seperti Tapi itu. sebenarnya kalau seperti itu, kalau saya enak Pak, nggak perlu ngayah kan? Ya iya memang enak, nggak perlu ngayah. Nah sekarang dalam upacara pun kita punya yang namanya nyatur. Tetap ada warna hitam. Nyatur tetap harus ada hitam. Mau dikurangi? Betul. Iya, nggak bisa. Catur tetap ada warna hitam. 4 warna. Umbul-umbul hitam lama-lama hilang lah ya. Iyalah. Itu. Ya. Jadi kita harus berpikir rasional lah sedikit. Jangan mengada-ngada. Jangan merasa paling Hindu. Itu nggak bagus. Ya, kita hidup ini sebetulnya nggak pernah tahu yang mana benar, yang mana salah. Setelah mati kita baru tahu. Oh, ini kiri, itu kanan. Baru waktu hidupnya nggak tahu kita. Kenapa? Seringkali kita lebih mengedepankan pembenaran, bukan kebenaran. Benarnya siapa ini kan relatif. Ya, hidup ini nggak ada yang tahu benar atau salah, nggak ada yang tahu kok. Setelah mati baru tahu. Oh, ini yang benar. Oh, ini yang salah. Gitu. Udah telat ya? Ya, begitulah manusia. Karena kalau telat kan terakhir pasti, Pak. Kalau awal kan pendaftaran itu, Pak. Iyalah, seperti itu. Sudahlah, hentikanlah berpolemik dengan warna hitam ini. Ya, hentikan itu. Ya, tentu saya juga berharap bahwa para sulingnya juga jangan hanya berdiam diri. Ini kan tidak baik. Ya, harusnya beliau-beliau yang punya kewenangan untuk mengatakan iya dan tidak gitu. Jangan dibiarkan. Jangan mentang-mentang yang berbicara itu busananya putih-putih, walau udangnya putih lalu diiyakan, enggak lah. Maaf saja. Artinya sebenarnya kan anggaplah ini seorang pemangku ketika dia di pura yang dia empon itu kan, artinya boleh lah ya dia menggunakan baju hitam ya itu. Boleh lah. Orang Sulingi aja di Bali masih ada yang pakai baju hitam kok. Loh, Sulingi baju hitam. Kenapa nggak dilarang Sulingi baju hitam? Ya, larang dong. Nggak boleh. Sulingi nggak boleh berbaju hitam. Nggak boleh, mestinya kan begitu. Kenapa kok sekarang umum yang dilarang, umat yang dilarang? Orang ini ngerti agama nggak sih? Ngerti nggak agama itu seperti apa? Ya. Ini kalau kita perpanjang nanti tambahan, Pak. Oh, tambah iya. rame ini kan ini ya. Ya silahkan saja. Ya. Mungkin Pak Dewa. Terakhir lah. Oke. Jadi statement dari Pak Dewa terkait dengan tadi polemik warna hitam ini sebagai penutup kita nanti. Silakan Pak Dewa. Jadi warna hitam itu memang bagian daripada warna-warna yang ada di alam. Alam sendiri yang menciptakan dan Tuhan sendiri yang membuat ada warna hitam. Jadi manusia tidak berhak untuk melarang-larang, itu nggak berhak. Maka teman-teman, anak-anak, anak muda yang selama ini menggunakan busana hitam tidak usah terkecoh, tidak usah terganggu dengan pernyataan-pernyataan yang melarang bahwa busana hitam dilarang ke pura. Tidak ada itu. Ya, jadi penting memahami dan memahamkan bahwa warna hitam itu tidak ada larangan dimanapun digunakan. Mau di pura, di luar pura, di rumah nggak ada masalah. Ya, jangan terganggu. Jangan merasa kemudian minder. Ya, jangan. Silahkan tetap lakukan apa yang dianggap selama ini nyaman secara lahir dan batin. Itu saja. Ya, siap. Pas sekali. Nyaman lahir dan batin adalah Loh kunci. Iyalah, untuk apa kita hidup kalau lahir batin nggak nyaman? Mati saja. Nah, sahabat Mandala Channel, saya pikir apa yang disampaikan Pak Dewa tadi cukup jelas lah ya. Jadi artinya apa yang kita lakukan, karena masing-masing orang itu kan terhadap warna pakaian,
terhadap warna aksesoris yang dipakai, itu kan ada suatu kedekatan batin, ya kan? Jadi artinya kalau kita sudah nyaman dengan hitam, kemanapun kita akan nyaman dengan warna itu, dan artinya itu bisa digunakan baik untuk di ranah pribadi maupun di ranah umum. Artinya ketika ada orang-orang yang tadi mengeluarkan statement pernyataan yang melarang penggunaan warna hitam, kita hadapi aja dengan senyum. Anggap mereka belum paham dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia pelajari, dengan apa yang dia terima dari alam. Karena dalam unsur badan kita, warna hitam itu selalu ada dan itu sangat penting. Kenapa? Contoh sederhana, rambut kalau udah putih berarti kita udah mendekati kuburan, ya kan? Saya nggak deket-deket nih, putih semua. Nah, putih semua. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Dewa. Selamat berjuang terus pokoknya untuk Hindu di Nusantara. Baik. Ya kan? Terima kasih atas waktunya, dan untuk sahabat Mandala Channel, kalau ada salah ucap kami selama diskusi terkait dengan warna hitam ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan membagikan apa yang kami sampaikan supaya menjadi tambahan informasi bagi umat Hindu di Nusantara dan warga Nusantara pada umumnya. Dan saya tutup, Om Santi 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 Om. Terakhir, Jer Basuki Mawabeo.